Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Kamilah Novianti dari tingkat 1 D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Tasikmalaya. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan mengenai teori unit rawat jalan. Unit rawat jalan adalah tempat yang diselenggarakan untuk pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan dengan standar tertentu yang dikhususkan untuk pasien tanpa rawat inap di rumah sakit. Adapun definisi pelayanan rawat jalan ini menurut Permenkes yang akan saya tampilkan melalui PowerPoint yang telah saya buat. Unit rawat jalan, pelayanan rawat jalan menurut Permenkes nomor 66/Menkes/2/1987 adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lain tanpa tinggal di ruang rawat inap. Adapun tujuan dari pelayanan rawat jalan menurut Dirjen Yanmed Depkes RI tahun 1999 adalah mengupayakan kesembuhan dan pemulihan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, seoptimal mungkin dilakukan pemulihan kepada pasien agar tidak rawat inap. Kemudian, kegiatan pokok dari unit rawat jalan ada 9. Untuk yang pertama yaitu menerima dokumen reka medis pasien dari TPPRJ dengan menandatangani buku ekspedisi TPPRJ. Buku ekspedisi di sini sebagai alat untuk melacak dokumen reka medis itu sedang berada di mana. Kemudian untuk yang kedua mencatat hasil anamnesa, diagnosis, pemeriksaan fisik, tindakan terapi, dan laboratorium yang telah dilakukan pasien selama di unit rawat jalan ini. Kemudian yang ketiga adalah meminta persetujuan tindakan yang dilakukan di unit rawat jalan dengan menggunakan formulir informed consent. Kemudian yang keempat adalah membuat admission note apabila pasien dirujuk untuk rawat inap oleh dokter. Kemudian yang kelima, membuat surat pengantar dan permintaan penunjang. Nah, membuat surat pengantar ini apabila dokter memberikan tindakan pemeriksaan penunjang seperti cek darah di laboratorium. Kemudian, kegiatan pokok yang selanjutnya yaitu membuat surat pengantar rujukan apabila perlu dirujuk ke rumah sakit yang lebih memiliki fasilitas yang lebih memadai dalam melakukan tindakan kepada pasien apabila misalnya penyakit pasien itu lebih parah dan tidak dapat ditindak lanjut pada rumah sakit tersebut, sehingga dibuatlah surat pengantar rujukan untuk dirujuk ke rumah sakit lain. Kemudian mencatat penggunaan formulir URJ yang digunakan. Nah, untuk yang ke-8 yaitu mencatat kegiatan URJ pada buku register pelayanan URJ. Jadi setiap pasien yang masuk ke unit rawat jalan ditulis identitas pasiennya di buku register pelayanan unit rawat jalan. Kemudian yang terakhir yaitu membuat sensus harian rawat jalan di akhir pelayanan diserahkan ke assembling dengan buku ekspedisi unit rawat jalan. Biasanya pembuatan sensus harian rawat jalan ini dilakukan setiap bulan. Kemudian fungsi terkait pada unit rawat jalan yang pertama yaitu assembling dalam menyediakan dokumen reka medis dan formulir dan menyelidiki ketidaklengkapan dokumen reka medis. Kemudian fungsi terkait selanjutnya yaitu IPP dalam pemeriksaan penunjangnya. Kemudian TPPRJ dalam pendaftaran dan pendistribusian dokumen reka medis pasien. Kemudian fungsi terkait selanjutnya yaitu TPPRI dalam memilih bangsal dan fase perawatan apabila memang pasien dirujuk untuk rawat inap. Kemudian fungsi terkait selanjutnya yaitu kasir dalam pembayaran jasa unit rawat jalan yang telah diberikan sesuai dengan tarif. Kemudian bagan alur unit rawat jalan
Nah, dalam kesempatan kali ini saya membuat bagan alur pendaftaran dan pelayanan pasien rawat jalan berdasarkan video yang telah saya amati. Sebelum saya menjelaskan alur pendaftaran dan pelayanan pasien rawat jalan ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan bahwa pelayanan yaitu terbagi menjadi 3 pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan umum. Pelayanan ini ditujukan untuk pasien yang datang diantar oleh keluarga pasien dan langsung mendaftar ke bagian pelayanan administrasi terpadu di sini. Nah, untuk pelayanan yang kedua yaitu pelayanan fast track. Pelayanan fast track ini dikhususkan untuk pasien prioritas yang datang dengan keluarga pasien dalam keadaan kritis sehingga membutuhkan pelayanan khusus di poliklinik. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan SMS Gateway. Pelayanan ini digunakan untuk pendaftaran pasien secara online dengan menggunakan sistem SMS. Kembali lagi pada alur yang akan saya jelaskan di sini, yaitu menurut bagan yang telah saya buat ini ya. Jadi, pasien yang datang ke rumah sakit ini harus membawa syarat berkas. Untuk pasien umum, membawa kartu identitas pasien seperti KTP atau SIM, kemudian kartu identitas berobat bagi pasien lama. Kemudian, untuk pasien BPJS sama, yaitu membawa kartu identitas berobat untuk pasien lama dan kartu identitas pasien seperti KTP atau SIM ditambah dengan kartu Indonesia Sehat dan surat rujukan dari puskesmas. Kemudian, pasien yang datang ini untuk pelayanan umum langsung tiba di pelayanan administrasi terpadu. Namun untuk pelayanan fast track, pasien dan pendamping tiba di drop zone. Pada tempat drop zone ini, pasien dan keluarga dijemput oleh petugas dengan 2 petugas. Untuk petugas yang pertama yaitu petugas administrasi yang menjemput keluarga pasien menuju loket pendaftaran untuk dicek berkas pasien tersebut. Kemudian yang kedua adalah petugas pelayanan yang menjemput pasien dan mengantarkan pasien ke ruang poliklinik yang dituju. Nah, setelah selesai pengecekan berkas di loket pendaftaran, pendamping pasien menuju ke pelayanan administrasi terpadu atau PAT untuk mengkonfirmasi kembali identitas pasien agar dokumen rekam medis yang dibawa oleh petugas filing tidak keliru. Kemudian, petugas poliklinik menyerahkan dokumen rekam medis pasien melalui transporter rawat jalan. Setelah selesai pengadministrasian, pendamping pasien masuk ke poliklinik dan mendampingi pasien. Pasien di poliklinik diperiksa oleh dokter spesialis yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan tahap awal terlebih dahulu dan dicatat pemeriksaan tersebut di asesmen awal rawat jalan. Setelah selesai pemeriksaan, pasien dan pendamping pasien melakukan pembayaran di loket pembayaran rawat jalan guna mendapatkan resep obat. Resep obat tersebut diserahkan ke bagian apotek yang kemudian apotek memberikan obat sesuai dengan resep tersebut. Dalam penyerahan obat kepada pasien, petugas apotek memberikan informasi dan edukasi mengenai cara penggunaan dan cara mengonsumsi obat tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap alur pendaftaran dan pelayanan pasien rawat jalan di RSU, adanya perbedaan antara alur dengan teori. Nah, pada video dijelaskan bahwa penyerahan dokumen rekam medis oleh petugas filing itu melalui transporter rawat jalan saja tanpa menggunakan buku ekspedisi. Baiknya penggunaan buku ekspedisi di sini lebih diefektifkan kembali, mengingat bahwa penggunaan buku ekspedisi ini sangat penting karena sangat berguna untuk pelacakan keberadaan dokumen rekam medis pasien. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.